Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Indah Mansur SPMP, Ibu Dr. Mardiana SHUT MP, Ibu Dr. Siti Zahara SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah agrohidrologi. Pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas proyek dari mata kuliah agrohidrologi. Adapun pemaparan materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai infiltrasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yaitu Chandra Kurniawan, Rio Yudhistira, Suci Rizky Wulandari, Ananda Widi Andini, dan Cyprian Kalriwal. Masuk pada materi terkait definisi infiltrasi. Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah akibat dari adanya gaya kapiler sekaligus gaya gravitasi. Air ini mampu masuk ke tanah yang lebih dalam. Selain itu, infiltrasi merupakan suatu cara yang dimana air tersebut bergerak ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah serta batuan untuk menuju ke permukaan air tanah. Masuk ke materi selanjutnya yaitu laju infiltrasi. Laju infiltrasi adalah jumlah air yang meresap ke dalam tanah pada satu periode infiltrasi. Kecepatan infiltrasi. Nilai kecepatan infiltrasi tergantung pada suatu kondisi tanah dan intensitas hujan. Selanjutnya, pengaruh laju infiltrasi. Laju infiltrasi dipengaruhi oleh kedalaman genangan air, tebal lapisan jenuh, kelembaban tanah, pemadatan yang diakibatkan oleh hujan, tanaman yang menutupi permukaan tanah, intensitas hujan, dan sifat fisik tanah. Yang terakhir, laju infiltrasi tertinggi yang dicapai. Laju infiltrasi tertinggi dicapai pada saat air pertama kali masuk ke dalam tanah dan menurun seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya, proses terjadinya infiltrasi. Proses terjadinya infiltrasi ini diawali ketika air hujan telah menyentuh permukaan tanah, yang mana sebagian maupun seluruh air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah. Proses masuknya air hujan tersebut menuju tanah disebabkan oleh adanya tarikan gaya gravitasi dan kapiler tanah. Adanya gaya kapiler yang bersifat mengalirkan air tersebut nantinya akan membuat air berarah tegak lurus ke atas, ke bawah maupun horizontal. Gaya kapiler tanah ini bekerja pada tanah yang memiliki pori-pori kecil. Sementara jika pada tanah dengan pori-pori yang besar, gaya kapiler cenderung akan terabaikan pengaruhnya, sehingga air lebih suka masuk ke dalam dengan pengaruh gaya gravitasi. Faktor penyebab terjadinya infiltrasi. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya infiltrasi diantaranya: yang pertama, kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh. Yang kedua, kelembaban tanah. Yang ketiga, pemadatan oleh hujan. Yang keempat, penyumbatan oleh butir halus. Yang kelima, tanaman penutup. Yang keenam, topografi. Dan yang ketujuh, intensitas hujan. Kedalaman genangan dan tebal lapis jenuh. Genangan air yang tergenang di atas permukaan tanah terinfiltrasi ke dalam tanah, yang menyebabkan suatu lapisan di bawah permukaan tanah menjadi jenuh. Kelembaban tanah. Ketika air jatuh pada tanah kering, permukaan atas dari tanah tersebut menjadi basah, sedangkan bagian bawahnya relatif masih kering. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang besar dari gaya kapiler antara permukaan atas tanah dan yang ada di bawahnya, sehingga bergerak ke bawah infiltrasi dengan cepat. Dengan bertambahnya waktu, permukaan tanah menjadi basah, sehingga perbedaan gaya kapiler berkurang dan infiltrasi pun berkurang. Pemadatan oleh hujan. Ketika hujan jatuh di atas tanah, butir tanah mengalami pemadatan oleh butiran air hujan. Pemadatan tersebut mengurangi pori-pori tanah yang berbutir halus seperti lempung,
sehingga dapat mengurangi kapasitas infiltrasi. Untuk tanah pasir, pengaruh tersebut sangat kecil. Penyumbatan oleh butir halus. Ketika tanah sangat kering, permukaannya sering terdapat butiran halus. Ketika hujan turun dan infiltrasi terjadi, butiran halus tersebut terbawa masuk ke dalam tanah dan mengisi pori-pori tanah sehingga mengurangi kapasitas infiltrasi. Tanaman penutup. Dengan adanya tanaman penutup, air hujan tidak dapat memanfaatkan tanah dan juga akan terbentuk lapisan humus yang dapat menjadi sarang atau tempat hidup serangga. Apabila terjadi hujan, lapisan humus mengembang dan lubang-lubang sarang yang dibuat serangga akan menjadi sangat permeable. Kapasitas infiltrasi bisa jauh lebih besar daripada tanah yang tanpa penutup tanaman. Topografi. Pada lahan dengan kemiringan besar, aliran permukaan mempunyai kecepatan besar sehingga air kekurangan waktu infiltrasi. Akibatnya, sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Sebaliknya, pada lahan yang datar, air menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk infiltrasi. Intensitas hujan. Jika intensitas hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju aktual adalah sama dengan intensitas hujan. Apabila intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi aktual sama dengan kapasitas infiltrasi. Dampak positif dan negatif terjadinya infiltrasi. Berikut dampak positif dan dampak negatif dari infiltrasi. Dampak positif infiltrasi adalah sebagai pertumbuhan tanaman, di mana infiltrasi menyuplai air ke zona perakaran tanaman yang mendukung pertumbuhan tanaman serta mampu menghasilkan hasil produktivitas yang unggul. Dampak negatifnya adalah terjadinya erosi tanah, yang dimana jika tingkat infiltrasi tidak mencukupi, maka air hujan dapat menyebabkan erosi tanah karena aliran permukaannya yang kuat. Sekian dari pemaparan materi kali ini. Jika ada kesalahan bahasa atau dalam penyusunan kata di dalam video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.